Teman-teman, nikel semakin memanas nih. Mungkin nggak ya IHSG ini lanjut rally sampai 7.200? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas ya bahwa harga komoditas ini lanjut naik terus menerus. Mulai dari harga coal, mulai dari CPO, mulai dari gold, sampai nikel itu rata-rata naik semuanya beberapa minggu terakhir ini. Nah mungkin nggak ya sentimen ini mampu mendongkrak IHSG terus-terusan rally sampai 7.200 untuk 1 bulan ke depan? Yuk langsung saja kita nonton video hari ini. Nah, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan welcome ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel AJ Invest, jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk setiap hari Minggu jam 8 malam selalu ikuti Clubhouse bersama AJ Invest ya, supaya teman-teman bisa belajar semakin banyak seputar saham. IHSG ini tampil berbeda ya teman-teman. Kita bisa melihat di tanggal 4 Maret itu indeks di global ini rata-rata koreksi yang kita melihat dari Kospi, Nikkei, Hang Seng, Nifty, Dow Jones, Nasdaq, FTSE ini rata-rata berbagai belahan dunia ini indeksnya koreksi pada tanggal 4 Maret. Tetapi coba teman-teman lihat 4 Maret ini IHSG sendiri naik 0,87%. Luar biasa sekali ya. Tapi teman-teman kita perlu analisa nih. Apakah kenaikan IHSG ini adalah permainan bandar atau ternyata memang ada disupport dengan sentimen yang baik? Yuk coba kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi teman-teman kita coba lihat ya bahwa satu hari terakhir tanggal 4 Maret. Ternyata asing belanja di IHSG itu 2,4 triliun dalam satu hari. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa pada saat mungkin dana-dana ini bingung ya mau berinvestasi di negara bagian mana ya, mau di Amerika atau di Eropa, mereka kebingungan, tetapi mereka melihat Indonesia ada potensi sehingga mereka terus berbelanja di IHSG. Nah, kita melihat 1 minggu terakhir ternyata IHSG ini dibelanja oleh asing ini 6,5 triliun cuma dalam 1 minggu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Harus ingat ini situasi lagi perang, tetapi IHSG terus diborong oleh asing. Jadi teman-teman bisa melihat kan ternyata IHSG kita ini terus terjadi kenaikan karena asing mempunyai kepercayaan terhadap IHSG. So this is a very good news. Nah sekarang coba kita lihat kenapa Indonesia. Teman-teman coba pelajari ini dulu. Oil price kita bisa melihat ini kemarin pada saat bulan lalu mungkin ya, itu saya buat video tentang oil itu baru 90-an, sekarang sudah naik 100 dan sebentar lagi oil sudah mau 120. Ini mengerikan sekali ya, kalau oil dengan harga segini kebayang nggak segala apapun harga akan kemungkinan ikutan naik. Dan yang lebih spektakulernya lagi nih teman-teman, coal itu sudah sampai tembus kepala 4. Ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Walaupun ini memberikan sentimen yang sangat bagus untuk saham-saham batubara, tetapi harga 400 ini menurut saya sudah agak tidak wajar ya kalau ini bertahan di 400 dalam periode yang lama. Ini sangat-sangat berbahaya untuk ekonomi secara global. Nah, tetapi kita bisa melihat, oke, coal naik sampai 400, oil juga sudah mau sampai 120, dan teman-teman bisa melihat nikel ini rally dari dimana teman-teman bisa melihat ya pelan-pelan dari belasan ribu sekarang sudah 29.609 dan sebentar lagi ini sudah mau 30.000. Jadi teman-teman bisa kebayang nggak nikel pada saat itu all time high-nya kan di 50.000 dan sekarang kita perjalanan nih terus-terusan naik dan teman-teman bisa lihat kan kenaikannya ini makin hari makin nuki karena ya oil semakin mahal, rata-rata juga masih ada perang ya sekarang ya. Jadi teman-teman bisa melihat komoditas terus-terusan naik dan teman-teman tahu kenapa Indonesia, yaitu nikel adalah strength di Indonesia dan coal juga salah satu strength di Indonesia. Kedua hal ini kita produksinya besar sekali dan kita eksporkan lumayan. Jadi teman-teman kalau ada terjadi kenaikan harga di kedua sektor ini ya, nikel dan juga coal, wajar saja asing melihat IHSG menjadi menarik ya, karena mereka ini menjadi salah satu negara, ya kita Indonesia ini menjadi salah satu negara produksi nikel yang terbesar dan juga coal. Jadi wajar saja asing ingin berinvestasi di Indonesia pada saat ini. Nah sekarang coba kita lihat kedua saham ini ya, Inco dan Antam. Pada tanggal 29 November dan 2 November ini tahun 2007, pada saat waktu itu nikel puncak ya di 50.000, harga Inco sudah mencapai 10.000 dan harga Antam mencapai 4.500. Itu pada saat peak
harga nikel. Nah, nanti saya akan memberikan analisa lebih lengkap untuk kedua saham ini supaya teman-teman bisa melihat kapan sih bisa masuk ke dalam saham ini dan kira-kira target kita bisa sampai berapa. Nah, sekarang kita lihat ya penyebabnya. Ini menjadi salah satu katalis kenapa asing terus borong IHSG. Jadi teman-teman seperti yang tadi saya bilang ya, asing itu belanja terus di IHSG itu karena ada alasan. Karena Amerika pertama kan. Kita bisa melihat Amerika inflasi sudah nggak karuan dan sebentar lagi mereka ini akan merilis ya di tanggal 10 Maret yaitu laporan inflasi mereka. Jadi teman-teman nanti 10 Maret harus ikutin ya laporan inflasi mereka karena nanti di bulan Maret juga ada pengumuman tentang The Fed. Mereka mau menaikin suku bunga seberapa banyak. Jadi kita bisa melihat sudut pandang asing. Kalau mau masuk ke Amerika sekarang harga sudah mahal ya, banyak saham mahal dan mereka juga akan menaikin suku bunga. Jadi mereka lumayan khawatir kalau mau masuk sekarang. Nah, kalau di Eropa situasi dengan Rusia, Ukraina juga masih belum selesai. Jadi teman-teman bisa melihat saham-saham Eropa juga bergejolaknya sangat tinggi ya. Nah, jadi mereka larinya ternyata ke IHSG teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat bahkan Kospi, Nifty dan juga Nikkei mereka koreksi sedangkan kita dibeli terus oleh asing. So, we have to be proud. Nah, jadi sekarang teman-teman juga bisa perhatikan crude oil ini pada saat video ini dibuat udah tembus 110 lebih. Jadi kalau perang Rusia dan Ukraina tidak berhenti atau tidak mereda, ini kita nggak tahu nih harga oil mau sampai seberapa lagi ini naiknya. Nah, jadi teman-teman kita bisa melihat ya bahwa nanti di tanggal 10 Maret ini adalah tanggal inflation rate ya, ini adalah laporan tentang inflasi di Amerika. Jadi forecastnya ini akan naik nih ternyata 7,9. Kalau seumpamanya nanti harga actualnya ini tembus 8%, nah itu market akan lebih panik lagi karena inflasi di atas forecast ya atau prediksi. Jadi teman-teman kita tetap harus ikuti laporan inflasi. Oke, sekarang kita coba lihat dulu nih. Asing borong apa saja sih di IHSG? Ini adalah tanggal foreign buy mulai dari tanggal 4 ya. Jadi 4 Maret kemarin pada saat IHSG ini diborong sama asing, apa sih yang mereka belanja? Jadi teman-teman kalau saya lihat ternyata ada 14 emiten itu adalah saham komoditas ya. Ini yang saya lingkarin, teman-teman boleh pause kalau mau lihat satu-satu saham apa saja yang diborong oleh asing. Tapi kalau kita lihat ya, ternyata 14 dari 40 saham ini adalah sektor komoditi. Oke, ada MDKA, Adro Antam, UNTR, ITMG, Pegas, Indi, Ali, PTBA, TINS, LSIP, SGER, Harum, dan Toba. Jadi teman-teman kalau ada pegang saham ini ya teman-teman sudah ada posisi, itu jangan terburu-buru untuk jual ya karena asing saja mereka masih keep on buying. Kalau perang tidak selesai atau sentimen perang belum mereda ya teman-teman masih bisa hold. Teman-teman bisa mendapatkan profit yang cukup besar. Nah, tapi kalau teman-teman ada saham yang belum teman-teman beli dan masuk ke salah satu list di emiten ini, teman-teman boleh analisa secara pribadi ya. Mungkin saja bisa memberikan teman-teman potensi cuan yang cukup lumayan. Oke, tetap harus analisa, jangan FOMO ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pelajari lagi tentang nikel nih. Ingat nggak di video sebelumnya saya sempat membahas tentang nikel. Oke, videonya itu strategi IHSG kalau ke 7.000 bagaimana. Dan pada saat video itu dibuat, harga Antam itu baru 2090 dan harga Inco masih 4.900 dan teman-teman bisa cek sekarang harga Antam dan Inco seperti apa karena waktu itu saya juga sudah menjelaskan harga komoditi ini sudah banyak yang rally dan harga nikel atau saham nikel belum rally, berarti mereka laggard dan teman-teman kalau belanja sudah pasti bisa menikmati cuan di Antam ataupun Inco. Oke teman-teman, jadi coba kita pelajari yang satu ini ya. Kita coba lihat di 2 November tahun 2007 pada saat puncak Inco ya. Itu Antam sedang harganya 3.466 dan mereka ini terus ternyata rally sampai 4.000 lebih. Coba kita lihat pada saat itu situasi harga nikel seperti apa. Ternyata pada tanggal 1 November ya, berarti mirip pada saat puncak harga Inco. Itu ternyata nikel itu sempat sudah rally lalu harganya pelan-pelan terjadi koreksi. Ya, jadi kita bisa lihat ya beberapa bulan itu nikel walaupun tetap downtrend, harga sahamnya masih berlanjut naik untuk Antam. Nah, dan kita bisa melihat juga ya pada saat harga nikel turun ternyata harga saham Inco itu terus-terusan naik. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa pasti laporan keuangan mereka di tahun 2006 itu sangat-sangat bagus ya dengan kenaikan harga nikel yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman perlu serapin ini dulu ya. Kalau memang nikel terus-terusan naik itu akan memberikan sentimen dan juga langsung performance antara Inco dan Antam itu akan sangat bagus sehingga kita bisa melihat ya bahwa harga sahamnya mengikuti juga dengan
kenaikan harga nikel ini. Nah, sekarang coba kita pelajari. Nah, tapi teman-teman harus ingat, production-nya Inco dan Antam pada tahun 2007 itu tidak sebesar sekarang. Definitely sekarang ini jauh lebih besar. Nah, kalau umpamanya harga nikel itu 50.000 di tahun 2007 ya, itu harga mereka bisa sampai setinggi ini. Inco bisa sampai ke 10.000, Antam bisa sampai 3.000 lebih, bahkan tembus 4.000. Nah, jadi kalau nanti nikel ini terus-terusan naik, yang sekarang saja sudah hampir 30.000, berarti kan 60% dari all time high. Tetapi production kita jauh lebih besar nih teman-teman sekarang di tahun 2022 ini dibanding dengan tahun 2007 itu kita sekarang jauh lebih besar. Jadi kebayang nggak potensial kenaikan saham ini akan semakin besar. Jadi kalau teman-teman nanti kita ikutin ya beberapa minggu ke depan, kalau nikel bisa tembus sampai angka 30.000 atau bahkan 35.000, tidak menutup kemungkinan bahwa nikel Antam Inco ini, kedua saham ini bisa mencapai all time high dengan production kita yang sekarang ini. Jadi teman-teman definitely harus perhatikan kedua saham ini. Oke? Sekarang kita lihat dari fundamental. Kalau kita lihat Inco, ternyata laporan kuartal keempat sudah keluar ya. Jadi kita bisa melihat ternyata nih teman-teman, di tahun 2020 ke 2021 ini lonjakan net profitnya 100%. Bayangin ya, ini laba bersih ya, naik 100%. Double, 2 kali lipat. Nah, sekarang kita tinggal tunggu Antam nih. Kalau kita lihat Antam ini di tahun 2020 kan mereka net profitnya 1,1. Dan kalau di annualize tahun 2021-nya ini kemungkinan juga 2,3. Jadi kita tinggal tunggu nih. Kalau memang terrealisasi ya, berarti naiknya hampir lebih dari 100%. Jadi teman-teman, kalau ini terjadi, kebayang nggak sih ya, dengan harga nikel yang sekarang ini, dan kita lihat trennya masih terus naik ya, kebayang nggak laporan keuangan mereka nanti di tahun 2022 seperti apa? Sudah production mereka meningkat, harga nikel juga bisa mendekati tembus 30.000 nih seumpamanya. Itu luar biasa sekali performance kedua saham ini. Jadi teman-teman wajib pantau kedua saham ini. Oke? Nah, sekarang kita pelajari dari sisi bandarmologinya seperti apa. Kalau kita lihat ini, saya tarik data ke tanggal 21 Februari ya, berarti sekitar 2 minggu sebelumnya. Apa yang terjadi dengan Antam? Ternyata Antam ini mulai diakumulasi oleh bandar ya. Kita bisa melihat top buy ini KZ, AK dan CES ini nampung saham Antam dan average price mereka di kisaran 2.200-an. Oke. Kalau kita melihat dari saham Inco, kalau Inco ini saya melihat ada mulai cenderung sedikit akumulasi, walaupun kalau overall kita melihat ada distribusi juga yang cukup besar dari YU ya. Tapi kalau kita plus minus kan mereka masih cenderung sideways, berarti sementara ini pada saat video ini dibuat Antam ada akumulasi yang lebih besar. Nah, tetapi kita tetap harus analisa nih untuk 1 minggu ke depan, apakah asing ini lebih banyak masuk ke Antam atau ke Inco, atau bandar lebih senang ke saham yang mana. Jadi teman-teman tetap harus analisa. Yang bisa kita lihat adalah dari sisi sentimen ini sangat bagus, harga nikel juga sangat bagus, performance mereka berarti nanti di tahun 2022 akan meningkat nih ya. Dan kalau kita lihat bandar semakin ramai ya membeli Antam ataupun Inco, teman-teman definitely perlu pegang kedua saham ini. Tinggal cari entry yang menarik. Dekat-dekat average price bandar akan menjadi harga yang semakin aman. Oke? Nah, sekarang kita juga lihat dari net foreign ya. Yang kiri ini adalah Antam. Antam ini kita lihat asing ini steady buy ya. Mereka beli-beli terus, dan pada kemarin ini mereka belinya cukup besar. Kalau Inco mereka ini agak random ya, artinya kadang beli besar, kadang beli kecil. Jadi teman-teman, tetapi overall Antam dan Inco ini kedua-duanya dibeli oleh asing. Jadi teman-teman jangan sampai luput ya, artinya kalau asing saja asik belanja Antam sama Inco, masa sih kita tidak punya saham ini? Terus analisa kedua saham ini dan juga perhatikan harga saham nikel. Nah, jadi kalau teman-teman kita lihat ya potential profit kita bagaimana kalau teman-teman umpamanya baru mau masuk di harga Antam 2004 atau Inco. Jadi kalau misalkan, ingat baik-baik, nikel misalkan sideways ya di harga sekarang mendekati 30.000 ini mereka sideways, maka ada potensi kedua saham ini ya, Antam bisa tembus harga 3.000 dan harga Inco bisa tembus harga 6.500, 6.600 ini bisa tembus. Jadi potensial profit teman-teman masih cukup lumayan. Dan kalau nikel terus mendekati harga ya seumpamanya kepala 4 atau bahkan for some reason bisa mendekati 50.000, ini kedua saham ini bisa
mencetak all time high ya. Jadi teman-teman bisa lihat kan euforia call aja bisa terjadi yang dimana orang waktu itu mungkin beberapa bulan lalu ya, 6 bulan yang lalu itu khawatir tentang mau masuk ke dalam sektor call, tapi sekarang malah ramai-ramai mau belanja call padahal harga sahamnya sudah naik. Nah, tidak menutup kemungkinan Antam dan Inco ini di nikel, mereka juga bisa ada euforia kalau nikel bisa tembus harganya 35.000 ke atas. Jadi teman-teman yang suka dengan nikel, definitely harus perhatikan harga nikel. Oke, jadi teman-teman sudah sering juga ya mendengarkan tentang misalkan coal, CPO, nickel, gold, dan oil. Saya sudah sering bahas. Nah, ada satu komoditi yang teman-teman perlu perhatikan, yaitu amonia. Jadi ternyata harga amonia ini juga nggak karu-karuan nih kenaikannya. Nah, jadi teman-teman, apa sih saham yang berhubungan dengan amonia? Yaitu jawabannya adalah ESA. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini sudah ada yang tahu ya ESA, ataupun ada yang baru pertama kali dengar saham ini. ESA adalah salah satu saham yang berhubungan dengan amonia, dan menurut saya mereka ini monopoli karena tidak banyak saham yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang amonia yang IPO di IHSG. Jadi teman-teman bisa lihat kan harga sahamnya juga ikut-ikutan terusan naik. Jadi 1 tahun terakhir ternyata ESA ini sudah ada mengalami kenaikan 247%. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi fundamentalnya. Kalau kita melihat sampai di kuartal ketiga tahun 2021, ini mereka punya operating profit. Coba teman-teman lihat lonjakannya loh. Yang tahun 2015 cuma 100 billion, sekarang sampai 1,1 triliun. Berarti apa? Kenaikan harga amonia sangat memberikan dampak ke perusahaan ini. Jadi kalau amonia terus-terusan naik, saya nggak tahu nih operating profit bisa setinggi apa. Bayangin ini lonjakan operating profit mereka ini sangat spektakuler sekali. Dan ini belum masuk ke yang kuartal keempat. Jadi saya udah nggak sabar lagi nih menunggu kuartal keempat keluar, nanti hasilnya ESA seperti apa. Oke teman-teman, jadi ini adalah indeks yang teman-teman bisa lihat. Ini adalah PPI-nya komoditi, yaitu Chemicals and Allied Products, Synthetic Ammonia, Nitric Acid, Ammonium Compounds, and Urea. Jadi teman-teman bisa melihat kan tren mereka ini juga terus-terusan naik ya. Nah, kalau seumpamanya ini terus naik ya, teman-teman bisa melihat ESA ini akan terus-terusan mendapat sentimen bagus dan kemungkinan bisa lanjut rally mereka. Jadi teman-teman kalau yang mau trading di ESA bisa perhatikan harga amonia. Nah, cuma saya ingin ingatkan, ini harga ESA kan sudah naik sampai 700 lebih ya. Jadi teman-teman kalau mau beli ya jangan FOMO. Artinya apa? Kalau memang kepingin trading di sini ya pilih jangka pendek. Artinya jangan di swing kelamaan, karena kalau misalkan harga amonia amblas ya ESA ini bisa terjadi koreksi juga. Jadi teman-teman kalau yang mau trading di sini lebih ke momentum trading ya. Jadi mainnya lebih pendek periodenya. Oke? Mari kita lanjut. Sekarang kita lihat ya. Kedepannya ternyata Pegas juga ingin bereksplorasi ke sektor blue ammonia ya. Coba kita baca berita yang satu ini. Pupuk Iskandar Muda Strip PGN kembangkan blue ammonia. Jadi di berita ini menunjukkan bahwa ternyata PT PGN ini ya mencoba untuk bersinergi dengan PT Pupuk Iskandar, yaitu untuk menghilirisasi pengembangan gas bumi yang ramah lingkungan berupa blue ammonia. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau mereka berhasil berekspansi ke area blue ammonia, nanti menurut saya Pegas ini akan mencapai higher level ya, karena mereka sudah masuki ke komoditi yang future nih, karena blue ammonia adalah sesuatu yang future. Dan kalau misalkan nanti kedepannya memang Indonesia bisa menjadi ya salah satu contoh eksportir blue ammonia yang terbesar dan seterusnya, ini akan sangat membanggakan untuk negara kita. Jadi teman-teman kalau yang suka dengan Pegas terus harus mengikuti ya, apakah mereka berhasil untuk ekspansi ke area amonia atau tidak. Nah, sekarang coba kita lihat ya, apakah IHSG bisa nih ke 7.200? Teman-teman lihat ya, 1 bulan terakhir, yaitu berarti kan kalau dari saat video ini dibuat dari 4 Februari ya. Ini ternyata asing sudah memborong 21 triliun. Kebayang nggak 21 triliun dibelanja oleh asing hanya dalam waktu 1 bulan ya. Jadi teman-teman bisa melihat seberapa optimis mereka di IHSG kan. Nah, jadi menurut saya apa mungkin IHSG bisa ke 7.200? Nah, ini menurut pandangan saya. Yes, definitely bisa. Bahkan kurang dari 3 bulan, menurut saya IHSG bisa mencapai 7.200. Kenapa? Alasannya sebenarnya begini. Kalau teman-teman lihat ya, IPO ini berhasil goto dalam waktu periode mungkin antara Maret sampai Mei ini, ya kan? Dengan komoditi yang terus dibelanja oleh asing, sangat mudah untuk IHSG mencapai 7.200. Kenapa? Teman-teman bisa bayangin kan, Goto itu market cap-nya itu besar sekali ya. Kalau mereka IPO mungkin langsung top 5. Nah, kalau market cap sebesar itu, mereka hari pertama arah
kebayang nggak IHSG kita kena dongkrak seberapa tinggi. Jadi menurut saya ini sudah sangat gampang ya buat IHSG ini mencapai ke 7.200 kalau dibantu dengan saham GoTo ini. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya, kemungkinannya ini masih kemungkinan bahwa GoTo ini mungkin IPO mungkin antara bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2022. Tapi ingat, ini baru perkiraan, bisa saja ini tertunda. Oleh karena itu teman-teman bisa terus ikuti perkembangan berita tentang GoTo ini ya, karena kalau misalkan mereka mulai IPO, IHSG sangat gampang untuk lanjut rally, oke? Nah teman-teman, perang kapan selesai? Ini adalah pertanyaan yang saya sering dapatkan ya, karena ya sudah berlarut-larut nih perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini saya ingin memberikan pandangan saya ya kepada teman-teman hari ini, tapi ingat bahwa ini hanya sharing pendapat ya, saya ini bukan pakar perang, saya bukan ahli perang juga ya, tapi saya sharing apa yang saya lihat dan memberikan pendapat saya. Nah, teman-teman perlu baca berita yang satu ini ya. Di tanggal 5 Maret itu muncul awalnya berita yang lumayan mengademkan ya, bahwa Rusia dan Ukraina itu mereka ceasefire. Artinya apa sih ceasefire? Mereka ini berdamai sementara, tidak nembak-nembakan dalam periode tertentu. Mereka bikin perjanjian lah ibaratnya. Nah, nggak lama kemudian, beberapa jam setelah berita ini keluar, ya baru mengademin nih. Muncul lagi nih berita, Ukraine says Russia has violated ceasefire agreement. Jadi awalnya mereka agreement ya, bikin perjanjian untuk tidak saling nembak. Ukraine blame ya, atau menyalahkan bahwa Rusia ternyata violated ceasefire tersebut. Evacuations of civilians suspended in Mariupol. Nah, maksudnya apa? Jadi awalnya mereka mau ceasefire, oke, orang sudah mulai melihat ada potensi damai, ternyata tiba-tiba ceasefire-nya di-violated. Lanjut lagi nih. Nah, hal-hal seperti ini bisa terus-terusan berubah ke depannya. Memang kalau saat perang ini segala sesuatu itu terus-terusan berubah. Jadi teman-teman, kita memang perlu ikutan berita ini. Nah, cuma kalau ditanya kapan akan selesai, nah perhatikan yang satu ini. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat ya, ini adalah peta Ukraina dan Rusia. Yang merah ini adalah pasukan Rusia nih, area under Russian control. Mereka sudah take over lah ya ibaratnya. Dan kalau yang strip ini adalah Russian advances, di mana mereka ini mulai bergerak. Jadi kalau kita bisa lihat, ternyata mereka ini mau lanjut masuk nih ke dalam Kiev ini. Dan mereka sudah take over beberapa kota besar. Nah, kalau kita perhatikan situasi seperti ini, akan sangat sulit untuk Rusia mendadak menyerah. Kenapa? Karena mereka ibaratnya sudah berhasil mengambil kota-kota, dan memang banyak kota yang sudah hancur ya karena peperangan ini. Dan seumpamanya nih, beberapa hari ke depan, Rusia berhasil semakin masuk ke tengah. Nah, menurut saya akan semakin sulit untuk mereka berdamai. Kenapa? Rusia ibaratnya kayak terlanjur basah. Mereka sudah kerahkan banyak pasukan, sudah banyak casualties juga ya, banyak yang meninggal. Kita bisa melihat troops yang Rusia dan Ukraina sama-sama banyak yang meninggal. Nah, kalau misalkan Rusia sudah hampir berhasil masuk ke dalam, masa sih mereka tiba-tiba mendadak withdraw, ya kan? Mereka sudah terlanjur basah. Nah, kecuali Rusia ini berhari-hari atau berminggu-minggu nggak mampu masuk ke dalam Kiev, dan akhirnya banyak pasukan yang kelaparan, tidak cukup suplai makanan dan seterusnya. Nah, ini kemungkinan Rusia akan kebingungan dan mungkin baru pull out. Tapi kalau menurut pandangan saya, semakin dalam Rusia berhasil masuk ke dalam Ukraina, akan semakin sulit untuk mereka berdamai dan peperangan akan berlanjut. Dan ingat teman-teman, kalau Rusia berhasil masuk ke Ukraina, itu bukan cuma perang fisik ya, trade wars itu akan semakin memanas. Amerika dan berbagai negara yang kemarin minggu lalu saya sempat post ya, itu trade wars akan semakin heboh dan ini tidak akan bagus untuk ekonomi secara global. Jadi kalau teman-teman, menurut saya perang tidak akan segampang itu untuk selesai, sehingga harga komoditas memang sementara waktu ini akan bisa stay very expensive, oke? Nah, tapi teman-teman ingat ya, ini cuma pandangan saya, dan saya ini bukan ahli perang, jadi saya bisa salah, saya bisa benar. Ini kembali lagi ke teman-teman, harus bisa analisa masing-masing. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung videonya ya. Bagi para pemula, ini ada 3 video yang saya rekomendasikan untuk teman-teman nonton nih. Pelajari tentang right issue, pelajari tentang menganalisa secara bandarmologi, dan juga melihat ada 5 saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel Edge Invest supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.